Jadi kalaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, ya mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Ada yang sedang panik karena mendapatkan julukan sebagai Bapak Politik Identitas. Dan tahu kan siapa yang saya maksud? Ya, siapa lagi coba kalau bukan Gubernur Seiman, yaitu Anies Baswedan. Dan hal itulah yang kemarin ini sempat viral di media sosial Twitter. Ya, sudah banyak sekali kok rekam jejak digital politik identitas yang ditunjukkan oleh Anies Baswedan dan buzzer-buzzernya. Ya, silakan nanti bisa disimak videonya di akhir konten video saya ini. Dan tahu tidak ya, saking paniknya Anies Baswedan mendapatkan julukan Bapak Politik Identitas, maka akun-akun buzzer balai kota pun ya, ini semakin masif dikerahkan coba. Luar biasa memang. Bahkan tahu tidak, para buzzer-buzzer ini ada yang dibayar hingga puluhan juta rupiah. Lah ini kan sangat luar biasa sekali. Ya contohnya ya adalah akun Twitter bernama Tata Ujiati ini. Ya coba bayangkan saja, kerjaannya ini tiap hari sibuk main Twitteran. Tapi bayarannya ini mencapai puluhan juta rupiah coba. Enak sekali kan, bener gak? Ya tapi mungkin ya masih ada yang belum tahu siapa sih Tata Ujiati ini. Jadi ya, Tata Ujiati ini adalah buzzer yang dipekerjakan di balai kota dengan bayaran Rp24.930.000 per bulan. Luar biasa kan? Ya memang sih, dia ini juga tercatat sebagai anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau disingkat dengan nama tim TGUPP DKI. Ya, tapi kalau ditanya, apa sih kerjaan TGUPP DKI selama ini? Ya, coba, ada nggak yang tahu apa pekerjaan TGUPP DKI? Ya, pasti nggak ada yang tahu kan? Bener gak? Dan anehnya ya, meskipun begitu ya, mereka ini tetap saja mendapatkan bayaran hingga puluhan juta rupiah yang diambil dari sumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Lah ini kan sangat luar biasa sekali. Coba bayangkanlah. Dan melihat ini semua tentu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan era Ahok atau Basuki Cahayapurnama ketika beliau ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya kalau di era Ahok ya, tim TGUPP itu dibayar melalui sumber dana operasional gubernur. Jadi bukan dari sumber dana APBD DKI Jakarta seperti di era Anies Baswedan. Ya selain itu ya, jumlah tim TGUPP DKI Jakarta di era Anies Baswedan ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan era Ahok. Dan parahnya, rata-rata yang menjadi tim TGUPP itu adalah tim sesnya Anies Baswedan. Luar biasa sekali. Ya asal tahu saja ketika di era Ahok ya tim TGUPP ini hanya berjumlah 9 orang. Tapi di era Anies Baswedan tim TGUPP DKI Jakarta ini melonjak menjadi 50 orang. Dan itu pun sudah dipangkas karena pada sebelumnya jumlah tim TGUPP Anies Baswedan adalah berjumlah 74 orang dengan anggaran sebesar 26 miliar rupiah. Luar biasa sekali. Nah sekarang ya tinggal dikalikan saja berapa per tahunnya dana APBD DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membayar satu anggota tim TGUPP. Ya kalau Tata Ujiati ini per bulannya dibayar sebesar Rp29.930.000. Jadi kalau dikalikan 12 bulan ya, maka totalnya adalah Rp299.160.000. Tolong dicatat loh ya, itu belum lagi yang dana operasional lainnya. Nah, jadi kalau 5 tahun ini sudah berapa? Ya hitung saja sendiri berapa. Jadi gimana kalau sekarang sudah melihat sendiri fakta yang seperti ini ya? Terus siapa sebenarnya yang pantas disebut sebagai buzzer RP? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Jadi janganlah lempar batu sembunyi tangan.
Mereka ini yang dibayar hingga puluhan juta rupiah, tapi menuduh orang lain sebagai buzzer RP. Dan tolong dicatat juga, itu baru satu anggota tim TGUPP. Padahal ya, anggota tim TGUPP itu ada 50 orang. Dan semuanya ini tidak jelas apa kerjanya. Bahkan kerja mereka ya ini juga tidak bisa dievaluasi. Jadi kalaupun ya mereka kerjaannya sebulan ini cuma main Twitteran saja, ya mereka tetap akan mendapatkan bayaran. Ya contohnya Tata Ujiati ini. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Memang luar biasa sekali. Makanya ya, saya tidak heran ketika Anies Baswedan mengganti 22 nama jalan. Anies ini tetap dibela mati-matian oleh si Tata Ujiati ini. Padahal ya, dampak perubahan nama jalan itu jelas-jelas akan membuat susah banyak warga masyarakat. Tapi kok bisa ya, dengan entengnya dia ini bilang bahwa semuanya itu tidak menjadi masalah. Ya mungkin sih tidak masalah bagi dia, tapi bagi warga masyarakat secara luas ini jelas-jelas membuat masalah. Ya coba bayangkan sajalah akibat dari kebijakan mengganti 22 nama jalan, maka total ini sekitar ada 50.000 orang yang terpaksa harus memperbarui data EKTP mereka. Lah apakah yang seperti ini tidak menyusahkan? Ya dipikir sedikit lah. Nah, apakah yang seperti ini harus dibela? Kan tidak, benar gak? Ya jujur saja ya, saya kadang gak habis pikir. Lawang masa jabatan Anies Baswedan ini sudah mau berakhir. Tapi dia ini bukannya membuat kebijakan yang konkret untuk menyelesaikan janji-janji saat kampanye. Malah warga masyarakat dibikin susah dengan pergantian nama-nama jalan coba. Dan tahu tidak, mengenai pergantian 22 nama jalan kemarin ya, ternyata itu semuanya masih gelombang pertama. Jadi ya sabar dulu, setelah ini selesai ya, maka nanti akan ada lagi pergantian nama-nama jalan lainnya. Lah ini apa-apaan coba. Wong mengganti 22 nama jalan saja, itu sudah bikin susah banyak masyarakat, bikin susah banyak warga. Lah kok ini malah ada nama jalan lain yang mau diganti coba. Ya kalau memang boleh usul ya, kenapa nggak ada nama jalan kelebihan bayar? Atau bisa juga bikin nama jalan rumah DP 0 rupiah. Ya jujur saja ya, sebenarnya ya, saya ini malas mengomentari hal yang remeh-temeh seperti ini. Masa ya sekelas Gubernur DKI Jakarta, ibu kota ya, tapi kerjaannya ini cuma sibuk ngurusin nama-nama jalan. Lah ini apa nggak salah? Bahkan kalau kita perhatikan ya, Anies Baswedan sebelumnya juga telah mengganti nama istilah HUT dengan istilah hajatan. Nah, akibat dari pergantian istilah HUT menjadi hajatan, netizen pun ini ramai-ramai menyindir Anies Baswedan bahwa pada bulan Oktober nanti, masyarakat ini akan ramai-ramai buang hajat. Ya tahu kan yang saya maksud. Jadi ya pada awal bulan Oktober nanti, masa jabatan Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Jadi DKI Jakarta akan dipimpin oleh seorang PLT gubernur. Nah bisa jadi ya akan ada hal-hal baru yang terungkap ketika Anies Baswedan ini sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya kita lihat saja nantilah bagaimana apa yang akan terjadi. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat Anies Baswedan, teruslah bekerja walau tak berguna. Ya saya pikir itu, tak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Jejak Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas tak lepas dari para mahasiswa pendukung khilafah yang tergabung dalam Gema Pembebasan. Mereka rajin menolak pemimpin kafir. Bahkan, mereka terang-terangan ingin mengganti sistem seperti Hizbut Tahrir. Kami mahasiswa Gerakan Masa Pembebasan berada di garda terdepan untuk meminta Jokowi segera tangkap Ahok Takbir. Menyerukan kepada kaum muslimin untuk bahu-membahu menolak pemimpin kafir. Kafir! Allah! Menegakkan hukum Allah. Kafir! Allah! Menyerukan kepada umat agar terus berjuang atas nama Islam dan akidah Islam, karena dengan itulah umat akan mencapai kebangkitannya yang hakiki, yakni dengan ditegakkannya
syariah dalam bingkai daulah khilafah Rasyidah Islamiyah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jakarta 2 November 2016 atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pembebasan Rizky Tamazaya. Demi Allah dan Rasulullah. Demi Allah dan Rasulullah. Hati kami, jiwa kami, pikiran kami, akan kami curahkan seutuhnya untuk bertarung ideologi. Islam lawan demokrasi. Islam lawan demokrasi. Islam lawan komunisme. Islam lawan nasionalisme. Takbir! Revolusi! Revolusi! Serahkan kekuasaan pada kami. Kami akan tegakkan khilafah di negeri ini dan negeri-negeri muslim yang lainnya. Revolusi! Revolusi!